Berdasarkan tutur masyarakat setempat, situs Siti Inggil dipercayai sebagai lokasi bermain Joko Modo. Bangunan punden berundak yang disinyalir telah ada sejak masa megalitik itu juga diyakini warga sebagai tempat Joko Modo mengembala hewan ternaknya sebelum dikukuhkan sebagai Mahapati. Mengenai penamaan Siti Inggil, nama itu berasal dari kata Siti dan Inggil. Siti artinya tanah, Inggil artinya tinggi. Untuk mencari jejak sejarah kejayaan Majapahit tidaklah lengkap jika tidak membicarakan Patih Gajah Mada. Gajah Mada adalah sosok Mahapatih paling berpengaruh dalam perjalanan panjang Kerajaan Majapahit menuju puncak kejayaannya. Dia dikenal sebagai sosok patih perkasa yang setia kepada pemangku tahta Majapahit untuk terus menjaga keutuhan dan melebarkan pengaruh kerajaan. Salah satu peranan Gajah Mada pada masa kejayaan Majapahit adalah menyatukan wilayah Nusantara seperti yang diucapkan dalam Sumpah Palapanya. Jasa-jasanya pun masih diagungkan oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang. Bangsa Indonesia telah menganggapnya sebagai pahlawan, simbol patriotisme dan persatuan nasional. Kisah hidup, perjalanan karir, dan perjuangannya didapatkan dari beberapa sumber, terutama dari kitab Para Raton, Kakawin Negara Kertagama, dan prasasti yang berasal dari akhir abad ke-13. Nama Patih, Kerajaan Besar Majapahit ini populer dalam buku-buku sejarah, meskipun ada yang bilang Gajah Mada ini hanyalah mitos. Tapi jangan bicara Gajah Mada itu mitos di Lamongan, sebuah tempat yang berada di Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan menyimpan banyak tempat yang diyakini sebagai petilasan Gajah Mada. Bahkan warga setempat percaya kalau Mahapatih besar di era pemerintahan Prabu Hayam Wuruk itu tumbuh besar di Mada dengan nama Joko Modo. Di kawasan Kecamatan Modo ini ada sebuah kawasan situs bernama Siti Inggil. Lokasinya di Desa Mojorejo. Berdasarkan tutur masyarakat setempat, situs Siti Inggil dipercayai sebagai lokasi bermain Joko Modo. Ada banyak situs peninggalan masa lalu di Kecamatan Modo yang memiliki keterkaitan erat dengan Gajah Mada, tak terkecuali situs Siti Inggil tersebut. Situs ini dikenal oleh masyarakat sebagai petilasan Joko Modo, nama kecil Mahapatih Gajah Mada dari Majapahit. Mengenai penamaan Siti Inggil, nama itu berasal dari kata Siti dan Inggil. Siti artinya tanah, Inggil artinya tinggi. Dinamai situs Siti Inggil karena memang letaknya yang lebih tinggi dari kawasan yang berada di sekitarnya. Situs Siti Inggil ini memiliki luas bangunan bagian bawah sekitar 6 x 6 meter, sedangkan untuk bagian puncaknya memiliki luas 2 x 2 meter. Siti Inggil adalah sebuah tatanan batu-batu alami yang dibentuk menyerupai punden berundak yang memiliki beberapa tingkatan dan bagian puncaknya dapat ditempati sebagai aktivitas semedi atau ritual lainnya.
Bangunan punden berundak yang disinyalir telah ada sejak masa megalitik itu juga diyakini warga sebagai tempat Joko Modo mengembala hewan ternaknya sebelum dikukuhkan sebagai Mahapati. Tempat ini dikenal warga sebagai petilasan Joko Modo, tempat masa kecil Mahapati Gajah Mada, dan di tempat inilah Joko Modo mendapat inspirasi untuk mengabdi di Majapahit dengan mengikuti sayembara untuk menjadi prajurit Majapahit. Situs Sitinggil sudah termasuk dalam situs cagar budaya yang telah terdata dan dilindungi. Selain itu, Balai Pelestarian Cagar Budaya atau BPCB Jawa Timur juga telah menetapkan juru pelihara untuk situs ini. Situs Sitinggil ini adalah sebuah bangunan punden berundak zaman megalitikum, kata pemerhati budaya Lamongan. Situs Sitinggil ini sudah diidentifikasi oleh pemerintah kolonial Belanda saat itu sebagai salah satu peninggalan masa megalitikum berupa bangunan punden berundak. Pinggiran situs ditopang juga oleh susunan bebatuan. Jadi di depan saya ini ya teman-teman, ada sebuah batu, tatanan batu yang menyerupai seperti sebuah menara. Dan di sini ada 5 undak-undakan ya yang tersusun menyerupai sebuah menara yang bawahnya ini besar, terus semakin ke atas semakin mengerucut, semakin kecil ya. Jadi ada 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 tatanan tingkatan ya, dari kecil dari bawah ke atas itu semakin mengecil ya, layaknya seperti bangunan menara. Jadi sangat bagus sekali ya ini teman-teman. Jadi diduga ya tempat ini itu dulu tempat untuk mengembala Mahapati Gajah Mada. Jadi waktu kecil itu mainane Gajah Mada iku nang kene lur, tak kasih tahu ya. Inilah area sekitar dari situs Sitinggil ini, dan di sana itu ada sebuah area pemakaman umum ya dari warga. Jadi sangat unik sekali, dan siapa sangka bangunan seperti ini itu sudah didata oleh Belanda ya. Bentuknya yang sangat unik ya, melingkar dan seperti ada tingkatannya itu. Dan di atas dari situs ini itu biasanya dibuat orang ritual ya teman-teman. Soalnya saya menjumpai di sana tadi itu ada sebuah beberapa sesajen ya, ada juga bekas dupa dan lain sebagainya, ada bunga-bunganya juga ya. Dan lokasinya ini juga berdekatan langsung dengan area jalan ya, jalan desa ini yang sudah dicor, dan juga ada sebuah bendera merah putih. Jadi siapa sangka tempat ini itu dulu waktu kecil dari Gajah Mada itu mengembala di sini ya, atau tempat bermain. Itu menurut kisahnya. Dan situs Sitinggil ini hampir namanya itu ya teman-teman, menyerupai seperti situs Sitinggil yang berada di Trowulan. Jadi ada 2 nama situs Sitinggil, dan yang saya jumpai ini itu berada di Kabupaten Lamongan ya teman-teman. Jadi sangat megah sekali ya bangunannya ini ya, seperti piramid ya, tapi piramid ala Indonesia. Soalnya piramid kan itu berada di Mesir sana itu teman-teman. Jadi sangat sawojuk sekali tempatnya ini, soalnya berada di naungan pohon yang sangat besar-besar seperti ini ya teman-teman. Dan mungkin segitu saja untuk penelusuran kami kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel Warisan Kuno. Terima kasih, salam budaya, salam sejahtera, Rahayu.